Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazamia Lutfia dengan NIM 18622013117. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Tarif Cukai dan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pendapatan Daerah Kota Tangerang, Studi Kasus BPD Kota Tangerang. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Dalam nota keuangan APBN strip P 2015, target pendapatan cukai hasil tembakau sebesar 139,12 triliun, naik sekitar 15% dibandingkan target APBN pada tahun 2015 yang sebesar 120,56 triliun. Target pendapatan cukai dari hasil tembakau sendiri mencapai 95,46%. Dari target pendapatan cukai keseluruhan, penerimaan cukai ini termasuk fungsi pajak bagi pemerintah sebagai fungsi anggaran atau budgeter. Dengan demikian, pemungutan cukai hasil tembakau pada dasarnya dilakukan lebih kepada pembatasan dan pengendalian konsumsinya, bukan peningkatan penerimaan negara. Pajak pertambahan nilai atau PPN yang rutin dipungut oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemungutan PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sehingga nantinya hal ini akan berpengaruh langsung terhadap pendapatan daerah khususnya di Kota Tangerang. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul penelitian Pengaruh Tarif Cukai dan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pendapatan Daerah Kota Tangerang, Studi Kasus BPD Kota Tangerang. Selanjutnya ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah penelitian sebagai berikut. 1. Apakah tarif cukai berpengaruh terhadap pendapatan daerah Kota Tangerang? Yang kedua, apakah pengenaan pajak pertambahan nilai berpengaruh pada pendapatan daerah Kota Tangerang? Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama ada result based theory. Resource based theory adalah suatu teori yang membahas mengenai sumber daya yang dimiliki perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya. Dengan sumber daya yang ada, perusahaan dapat menciptakan nilai untuk bersaing dengan kompetitor lainnya. Asumsi dari teori ini adalah bagaimana perusahaan mendapatkan nilai tambah atau value add dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Penciptaan nilai tambah bagi perusahaan akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Salah satu variabel yang memiliki keterikatan dengan resource based theory adalah variabel competitive advantage. Resource based theory memandang perusahaan sebagai kumpulan sumber daya dan memiliki kemampuan. Perbedaan sumber daya dan kemampuan perusahaan dengan perusahaan pesaing akan memberikan keuntungan kompetitif. Kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya dengan baik dapat menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat menciptakan nilai bagi perusahaan. Sehingga asumsi dalam teori ini adalah bagaimana perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Yang A, pengaruh tarif cukai terhadap pendapatan daerah Kota Tangerang. H1, tarif cukai berpengaruh terhadap pendapatan daerah Kota Tangerang. Yang B, pengaruh pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap pendapatan daerah Kota Tangerang. H2, pajak pertambahan nilai berpengaruh terhadap pendapatan daerah Kota Tangerang. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Ada A. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian menurut Darmadi adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Dengan menggunakan metode penelitian, penulis bermaksud mengumpulkan data secara survei dan mengamatinya secara sesama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh data-data yang menunjang dalam penyusunan laporan penelitian. B. Definisi dan pengukuran variabel. 1. Definisi variabel.
Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang memiliki jumlah atau kualitas yang beragam. Variabel penelitian ini terdapat dari variabel terikat atau dependen dan variabel bebas atau independen. Variabel dependen. Variabel dependen sering disebut variabel terkait. Variabel independen sering disebut variabel bebas. Variabel independen dikatakan sebagai variabel bebas karena mampu mempengaruhi nilai dari variabel lain. Yang kedua ada definisi operasional. Definisi operasional variabel penelitian adalah batasan atau spesifikasi dari variabel-variabel penelitian yang secara konkret berhubungan dengan realitas yang akan diukur dan merupakan manifestasi dari hal-hal yang akan diamati sehingga terbuka untuk diuji kembali oleh peneliti lainnya. Berikut ada diagram yang menjelaskan bahwa pemerintah resmi menaikkan tarif cukai rokok pada 2021 sebesar 12,5%. Besaran 12,5% merupakan rata-rata tertimbang dari kenaikan tarif cukai rokok per jenis. Kenaikan ini lebih rendah dari kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya yang sebesar 23%. Untuk jenis sigaret rokok kretek tangan, ditetapkan tidak mengalami kenaikan dengan mempertimbangkan sektor padat karya dan adanya pemulihan ekonomi akibat pandemi. Kenaikan tertinggi terjadi pada SPM 1 dan SPM 2B. C. Metode pengambilan sampel. 1. Populasi. Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua ada sampel. Menurut Sujarweni, sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Selanjutnya, pengukuran statistik deskriptif terbagi menjadi A. Mean, merupakan rata-rata dari sekumpulan data yang kita memiliki. Mean dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai data pengamatan lalu dibagi dengan banyaknya data. B. Median, merupakan nilai yang membagi himpunan pengamatan menjadi dua bagian yang sama besar atau 50% dari pengamatan yang berada di bawah median serta 50% lagi berada di atas median. Yang C. Modus, merupakan suatu data yang paling sering muncul atau terjadi. Nilai yang frekuensinya paling besar atau sering muncul itulah yang dinamakan dengan modus. Selanjutnya 2. Estimasi regresi data panel. Yang A. Common Effect Model atau CEM, merupakan model yang paling sederhana dibandingkan dengan model Fixed Effect Model atau Random Effect Model dalam regresi data panel. Common Effect Model adalah asumsi yang menganggap bahwa intercept atau slope selalu terbaik antara waktu maupun individu. Yang B. Fixed Effect Model adalah model regresi data panel yang menunjukkan adanya perbedaan konstanta antar objek dalam koefisien yang regresi yang sama. Yang C. Random Effect Model diasumsikan bahwa perbedaan intercept dan konstanta disebabkan oleh residual atau error sebagai akibat perbedaan antar sampel dan periode waktu yang terjadi secara random. Untuk menganalisa dengan metode random effect, ada satu syarat yang harus terpenuhi, yaitu objek data cross-section harus lebih besar daripada banyaknya koefisien. Selanjutnya, yang ketiga ada teknik pemilihan model regresi data panel. A. Uji Chow. Uji Chow digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan Common Effect Model atau CEM atau Fixed Effect Model atau FEM. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square dengan hipotesis sebagai berikut. H0, model mengikuti Common Effect Model jika probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square lebih besar dari 0,05. HA, model mengikuti Fixed Effect Model atau FEM jika probabilitas cross-section dan chi-square lebih kecil dari 0,05. Yang B ada uji Hausman. Biasa digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan Random Effect Model atau REM atau Fixed Effect Model. Pengujian ini dapat dilihat
pada nilai probabilitas cross-section random dengan hipotesis sebagai berikut. H0, model mengikuti random effect model jika nilai probabilitas cross-random lebih besar dari 0,05. HA, model mengikuti fixed effect model jika nilai probabilitas cross-section random lebih kecil dari 0,05. Yang C, uji Lagrange multiplier. Uji Lagrange multiplier ini digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau common effect model, yang pengujiannya dapat dilihat dari nilai probabilitas Birch-Pagan dengan hipotesis sebagai berikut. H0, model mengikuti common effect model atau CM jika nilai probabilitas cross-section Birch-Pagan lebih besar dari 0,05. HA, model mengikuti random effect model jika nilai probabilitas Birch-Pagan lebih kecil dari 0,05. Lanjut, yang keempat ada uji hipotesis. A. Uji F. Menurut Ghazali, uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel independen. B. Uji R2, koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R2 merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. C. Uji T. Uji T beda digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Dan yang terakhir adalah analisis regresi data panel. Secara prinsip data panel adalah gabungan antara data time series dengan data cross-section. Data panel biasa disebut pula dengan data longitudinal atau data runtut waktu silang atau cross-sectional time series, di mana banyak objek penelitian, misalnya negara, industri, bank, atau bentuk lain yang diamati dalam 2 periode waktu atau lebih yang diindikasikan dengan penggunaan beberapa periode data time series. Maka dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pemahaman metode penelitian akuntansi dan manajemen bahwa regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section atau data beberapa perusahaan dan data time series atau data yang dihimpun lebih dari 1 tahun di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini kita sama-sama belajar. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di lain waktu.